Sahabat Hikmah, kini kecantikan dan perawatan diri pun sudah banyak dijadikan lahan bisnis oleh para pengusaha. Salah satunya adalah Erliani, owner dari Be Earl Cosmetic. Berawal dari perjuangan dan kegigihannya sejak kecil, ia kini bisa memiliki sebuah brand kosmetik ternama. Dulu, ia hanyalah reseller yang menjual banyak produk kesehatan. Dari situlah timbul keinginan bagi Erliani untuk mendirikan brand kosmetiknya sendiri. Aku jual segala macam skincare, kosmetik. Kadang kan ngerasa kita yang namanya jual produk orang, kayak aduh ini kenapa nggak begini aja, ini kenapa nggak begini aja, padahal kalau begini bagus, ya kan nggak bisa. Kita kan jualan produk orang kan. Nah, kayak kepikiran, kayaknya aku pengen bikin brand sendiri deh gitu. Terus tapi masa sih aku gitu, seorang aku, ada nggak ya orang yang mau pakai brand aku, kepikiran gitu. Nah akhirnya ternyata pas aku bilang seminggu lagi barangnya akan ready nih, kalian nulis PO aja dulu gitu. Oke, pas nulis PO seminggu kemudian ternyata nggak cukup barangnya. What? Kata kayak kaget, yang tadinya aku pesimis jadi makin optimis kan, dari situ makin semangat banget. Oh Masya Allah. Berasal dari keluarga yang tidak mampu, Erliani yang baru lulus SD saat itu pergi dari kampung asalnya Boyolali bersama sang tante menuju Jakarta. Keinginannya untuk mengubah nasib hidup membuatnya nekat merantau jauh, meskipun hanya berbekal plastik hitam berisi 3 potong baju. Sesampainya di Jakarta, ia ditawarkan menjadi asisten rumah tangga dengan upah Rp100.000 per bulan. Dengan ilmu yang seadanya, tidak lama ia pun diberhentikan oleh majikan pertamanya. Tanpa putus semangat, Erliani tetap mencari pekerjaan hingga masih menjadi asisten rumah tangga di majikan yang berbeda. Namun sayangnya, justru di sini ia tidak digaji sama sekali. Sudah dianggap seperti anak sendiri, menjadi alasan bagi majikannya untuk tidak membayar dia. Aku tuh sering juga waktu jadi pembantu itu kalau misalnya di sela-sela istirahat misalnya boleh keluar gitu, aku pergi ke sekolah-sekolah, ngintipin orang sekolah gitu. Karena memang aku kan punya harapan besar ya dengan perginya ke Jakarta itu gitu. Ya aku ngeliat gimana ya supaya bisa sekolah kayak gitu-gitu. Nah kadang sampai kayak manjat pohon, manjat pagar gitu. Melihat niat tulus Erliani yang ingin sekolah, ia pun akhirnya dibiayai manjat pohon, manjat pagar gitu. Melihat niat tulus Erliani yang ingin sekolah, ia pun akhirnya dibiayai sekolah oleh majikannya. Selama 6 tahun, ia menjadi asisten rumah tangga sambil bersekolah hingga lulus SMA. Setelah lulus SMA pun, ia tetap harus melanjutkan menjadi asisten rumah tangga selama 1 tahun, seraya menabung untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1. Cara syukur ya alhamdulillah dari waktu zaman sulit sampai sekarang, kalau rasa syukur itu masih sama gitu ya. Maksudnya dulu juga hidup di kontrakan petakan juga aku ngerasa hidup penuh syukur, bahagia gitu. Cuman yang sekarang yang lebih bersyukurnya lagi karena kita bisa berbagi kebahagiaan juga ke orang lain gitu. Kini, ia pun menjadi wanita pebisnis yang sukses. Dengan keanggotaan yang sudah mencapai 50.000 anggota, tidak membuatnya lupa akan kondisinya dulu. Ia tetap menjadi sosok yang ramah dan loyal pada karyawannya. Tidak jarang pula, ia terjun langsung ke lapangan untuk mengecek kondisi produk-produknya. Semua produk skincare dan makeupnya melalui tahapan yang sudah terjamin keamanannya. Inilah yang membuat banyak konsumen menyukai brandnya. Semua ini pun tentu tidak lepas dari dukungan keluarga. Sebentar suami yang nguatin, insya Allah kamu bisa kayak gitu. Jadi setiap ada tantangan sebesar apapun, suami yang selalu nguatin, keluarga yang selalu nguatin. Kalau udah kayak nggak kuat banget, aku kayak telepon orang tua juga, minta didoain gitu. Doain ya kerjaan lancar ya kayak gitu. Belum tantangan-tantangan misalnya di pabrik atau produk kosong dan yang lainnya, yang namanya kita berbasis member kan ada yang ngamuk, ada yang nggak sabar. Itu bener-bener tantangannya juga luar biasa gitu. Tapi balik lagi, kalau niat kita udah karena Allah, insya Allah sebesar apapun tantangannya ya kita bisa melewati.